Halo, selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kabar teman-teman sehat ya. Apalagi para pejuang UTBK yang sedang memperjuangkan untuk bisa meraih masa depan. Nah, pagi hari ini senang sekali. Kalau jam 10.30 waktu Indonesia Barat, teman-teman udah siap tentunya waktunya Sinau Nang Omah. Ada Kak Putri dan juga kita hari ini masih bersama-sama bersiap untuk try out persiapan UTBK bersama dengan Sinau Nang Omah JTV atas dukungan dari UNESA. Jadi buat teman-teman yang ingin meraih golden ticket, siap-siap untuk banyak latihan soal melalui platform Analitika, termasuk nonton terus program Sinau Nang Omah hari ini. Karena nanti jelang akhir kebersamaan kita akan ada kuis, di mana ada hadiah pulsa untuk 3 peraih nilai tertinggi. Kita siap-siap dulu ya, sebelum hari H untuk persiapan tryout UTBK bersama dengan UNESA berlangsung. Dan teman-teman bisa memperebutkan golden ticketnya. Hari ini kita belajar matematika. Karena di samping Kak Putri sudah hadir guru matematika dari SMA Negeri 10 Surabaya. Kak Putri kenalkan dulu, ada Pak Adi Nugroho. Ya, selamat pagi Pak Adi, apa kabar? Selamat pagi Kak Putri, alhamdulillah baik. Sehat? Sehat alhamdulillah. Puasa Alhamdulillah. lancar? Alhamdulillah lancar banget. Iya. Kayak jalan tol. Iya, jalan tol. Jadi hari ini kita mau belajar nih Pak. Teman-teman di rumah udah nggak sabar untuk yang namanya matematika itu kan sebetulnya nggak cuma ngapalin rumus, Betul tapi sekali. harus rajin latihan soal. Betul sekali. Kita Kak hari ini Putri. mau berlatih mengerjakan apa? Kita hari ini akan belajar tentang penalaran umum. Penalaran umum. Jadi nanti kita akan belajar sesuatu yang saya sebenarnya excited banget. Saya juga. Ada yang namanya bahasa panda, Kak. Bahasa Bahasa panda. panda. Jadi kita hari ini akan belajar bahasanya panda. Tanpa harus jadi panda ya Pak Tanpa ya? harus jadi panda seperti itu. Seru nih kayaknya nih. Iya. Jadi kita akan bersiap untuk penalaran umum belajar bahasa panda ala Pak Adi. Iya, betul Gimana sekali. nih? Kita mulai nih Pak. Buat teman-teman di rumah boleh siapkan alat tulis dan platform analitikanya buat nanti siap-siap ikutan kuis ya. Silahkan Pak Adi. Oke, siap. Ini untuk slide pertama ya. Kita Ya. bersiap untuk mempelajari penalaran umum. Next slide please. Slide selanjutnya silakan. Teman-teman di rumah akan mendapatkan gambaran. Ini dia. Ya, jadi sebenarnya apa sih bahasa panda? Yang jelas kan bukan bahasa hewan panda kan ya. Oh, bukan. Tapi bahasa panda itu sebenarnya mirip-mirip seperti kita ingin memecahkan suatu kode ya. Sandi. Sandi bisa Pesan rahasia. pesan rahasia seperti itu. Wah, Ya. seru nih. Menarik kan ya? Sangat menarik. Dan kalau kita di tes UTBK ya, Betul. biasanya bentuk yang sering muncul itu ada 2 Kak ya. Yang pertama itu transformasi huruf ke huruf lain melalui angka. Oke. Ya. Nanti lebih jelasnya nanti kita latihan Pelajari soalnya. ya. Oke. Betul sekali. Yang kedua kalimat yang berpola. Sebentar, matematika tapi kalimat berpola. Betul sekali. Jadi Kayak memang belajar bahasa ya. tapi di sini Kak yang menarik adalah kita meskipun bahasa ya, tapi kita harus menggunakan analisis ya. Oke. Disitulah peran matematikanya. Jadi kita pakai analisis, pakai logika juga seperti itu. Itu tipsnya apa sih Pak? Supaya bisa tipsnya ada menguasai 2. bahasa Iya, yang pandanya? pertama itu perhatikan informasi apa yang diberikan. Jadi harus teliti mulai dari atas sampai bawah, harus teliti memahami apa sih informasi dan kunci-kunci penting yang ada di soal itu. Supaya polanya terbaca. Betul sekali. Seru. Terus yang kedua cari hubungan dari informasi yang diberikan. Seperti itu ya Kak ya. Wah, kita mulai latihan nih Pak. Kayaknya udah gak sabar Iya. banget ya. Kita muncul ke latihan soal pertama hari ini. Teman-teman siap-siap untuk mempelajari bahasa panda. Oke, latihan soal pertama adalah tada! Nah, ini dia. Apa ini sebenarnya ya? Kalau kita lihat ya, di situ soalnya ada 14 sama dengan OVO. Betul? 20 sama dengan TZE. Betul. Kemudian 30 sama dengan 31 sama dengan 31 sama dengan berapa tandanya? Nah, pertama yang kita harus lihat ya Kak ya. Biasanya ya kalau ini kan dari angka ke huruf ya Kak, huruf biasanya ya. Betul. Biasanya angka 1 itu mewakili A. Betul. Angka 2 mewakili B dan seterusnya. Dan seterusnya. Tapi di sebelah kiri jumlah angkanya ada 2. Sedangkan di sebelah kanan jumlah hurufnya ada 3. Berarti nggak seperti Jelas itu. nggak mewakili. Berarti nggak seperti itu. Maka kita perlu, nah ini pentingnya menganalisis nih. menganalisis. Kira-kira apa sih rahasia di balik kode ini? Boleh nggak gitu kita ya? coba pecahkan dulu kodenya? Iya boleh. Kalau misalnya ini kita latih nih Pak, OFO ini kita terjemahkan dalam bentuk angka dulu. Karena siapa tahu ini adalah entah itu penjumlahan, perkalian, atau pembagian dari angka yang huruf yang kita terjemahkan dalam bentuk angka. Oh boleh. Misalnya nih, ini kan saya mikir-mikir. Kita terjemahkan dulu Pak, boleh Pak? Atau boleh. ada jurus lain? Sebenarnya
OFO, OVO, TZE, ZE. Ini kalau kita, nah ini kita perlu out of the box ya mikirnya. Kita harus memikir dari segala macam kemungkinan itu apa saja sebenarnya gitu. Nah kalau sebenarnya ya saya lihat ya, kalau misalkan bagaimana kalau kita terjemahkan ya angka itu ke dalam bahasa Inggris, misalkan kayak begitu ya. Waduh, Ya, misalnya ya, kita tulis ya Kak ya. Antara bahasa Inggris dan matematika. Kita tuliskan dulu Pak, kita misalkan tuliskan dulu. 14. Oke, 14 ini kan dalam bahasa Inggris 14. Tapi 20, 20, ya. Tapi 14 tapi kan nggak ada O-nya. Betul. Nggak ada O-nya. Nah, maka dari itu kita menerjemahkannya secara terpisah. Ya, masing-masing angkanya kita terjemahkan satu persatu. Berarti 1 itu kan 1 kan? Betul. 1. Kemudian 4 itu kan 4. Betul sekali. Seperti ini. Nah, 1, 4. 1, 4. Coba kita lihat yang kedua ya. 20 atau 20. 2 itu 2 ya. Mulai kebaca nih, emang jagoan ya. Kemudian 0 adalah 0. Z-E-R-O. Z-E-R-O, seperti ini ya. Kalau kita lihat, saya nggak kebayang sama sekali. Iya, makanya kita harus. Wah, ini mah udah kebaca Pak. Ton. Iya, betul sekali. Karena dari angka 3, 3 dan 1, O-N. Iya, jadi kata pertamanya kita ambil. Betul, huruf pertama. Kata dari kedua kita ambil huruf 2. Pertama dan kedua. Betul. Sama seperti ini. Z-E. Kemudian kan ada polanya. Nah, menarik kan ya? Pak, saya nggak ngerti kalau Bapak nggak kasih tahu nih. Ternyata mudah sekali ya. Saya mikirnya udah kayak wah ini OFO harus terjemahkan dalam bentuk angka dulu, lalu dihitung supaya ketemu 14, 20, 31. Enggak ternyata. Iya, makanya untuk soal panda ini Kak, kalau saya punya tips sendiri ya, kita harus memperbanyak jam terbang kita. Dan betul sekali. Pelatihan yang diikuti. Ya ketika kita nyoba soal-soal, ternyata bisa kayak gini ya. Mungkin dari teman-teman di rumah nggak ngira loh, ternyata kok bisa kayak gitu seperti itu ya. Pak. Kita selesaikan dulu Pak. Berarti dari angka 3 and 1. Ya ampun. Kemudian ini. Coba aku tanya, ini Mas Gori dan Mbak Ria ngira nggak ya? Karena Kak Putri nggak Ria. Seperti itu. Udah ketemu jawabannya C, T-O-N. Teman-teman sudah mulai sangat bersemangat, ternyata bahasa panda ini seseru itu. Tapi Padi, kita harus jeda dulu dan teman-teman di rumah siap-siap dulu. Karena setelah ini Sinau Nama akan segera balik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini saja ya. Pesan dari Kak Putri buat teman-teman di rumah yang kelas 12 dan saat ini sedang berjuang UTBK, ada cara juga untuk meraih masa depan teman-teman dengan mendaftarkan diri berkuliah di Universitas 17 Agustus Surabaya atau UNTAK Surabaya. Caranya sangat gampang untuk bisa mendaftar ya. Teman-teman tinggal mengakses www.pmb.untaksby.ac.id. Jadi pmb.untaksby.ac.id. Nanti di situ akan banyak informasi bagaimana cara untuk bisa mendaftar, termasuk pilihan jurusan. Nah, sekarang kita fokus lagi untuk berlatih soal. Kalau tadi sudah berlatih bahasa panda, apakah kita masih akan belajar bahasa panda? Coba ini buat teman-teman yang nggak cuma di kelas 12 aja, kelas 10, 11 kalau mau nyimak boleh sekali. Tadi kita lanjut ya Pak ya? Oke, siap. Oke. Ini ada contoh soal yang, waduh, kalau ini udah bukan pesan rahasia lagi. Ini bahasa Tarsan. Bahasa planet mungkin. Bahasa planet lain, ya. Apa nih Pak? Coba kita munculkan dulu di layar teman-teman, jadi bisa sambil melihat ya. Nah ini dia, teman-teman bisa melihat. Kalau lihat soal kayak gini nih Pak, gugo gagi geto gaga godo gome golo gugo godo gubaguli geto gome gaga goso. Ya, apa itu? Nah, itu kan ada artinya ya Kak ya. Betul, ternyata ada terjemahannya. Berarti guguk dan seterusnya itu artinya aku ingin makan nasi dan seterusnya kan ya. Nah, yang perlu kita amati Kak ya, apakah itu jumlah katanya dari kode itu sama persis, betul, dengan artinya seperti itu ya. Kita lihat ya. Kita lihat.
gugo, gagi, gitu, gaga itu kan ada empat kata. Kemudian artinya kan aku ingin makan nasi. Ada 4 juga. Betul. Kemudian godo, gome, golo, gugo. Ya. Itu ada 4 juga kan? Kata, betul. Terjemahnya nasi yang tidak putih. Betul. Nah, 4 kata juga. Betul. Dan yang lain terakhir juga. Tu, wa, berapa ga, itu? pat, ma, nam, ju. Tapi aku tidak ingin minum air putih. 7 Pak. 7. Pas. Sama. Presisi jumlahnya. Berarti kalau sama Kak, asumsi kita pasti satu kata di kodenya itu mewakili kata dari artinya maknanya. Itu. Jadi kita menerjemahkannya per katanya seperti itu. Kita coba cross check karena kalau dalam bahasa Inggris Pak, jumlah kata sama belum tentu maknanya beda, bisa bolak-balik. Kita coba cek dulu, boleh? Cek dulu ya. Boleh ya? Apakah konsisten ya antara satu dengan yang lain? Betul, kita cek ya. Gimana kalau kita coba aku aja? Kebetulan bilang kan aku nih, di soalnya kan ada 2 kali aku disebutkan. Jadi soalnya yang ditanyakan adalah aku tidak makan nasi. Betul. Kita coba aku ya. Betul. Aku itu ada di kalimat pertama. Betul. Dan kalimat ketiga. Ya, kalimat ketiga. Betul. Kita coba lihat yang kalimat pertama itu ada di kata pertama. Kata pertama. Aku. Di situ diterjemahkan gugo. Betul sekali. Gugo ya, ingat ya Kak ya? Ingat gugo. Aku. Aku gugo. Kemudian ada di kalimat ketiga. Merupakan kata kedua. Di situ diterjemahkan guba. Guba ya? Guba Pak. Beda Pak. Beda ya? Tadi yang satu gugo, yang satu guba. Berarti nggak gitu caranya Kak. Waduh. Karena nggak mungkin terjemahan itu nggak konsisten, pasti konsisten. Wah, oke, baik. Ini mulai misterius nih. Ya, makanya kita cari kira-kira apa sih? Bagaimana cara menerjemahkannya gitu. Nah, coba Pak, gimana nih Pak? Coba kalau misal kita balik ya Kak ya. Berarti kata pertama di kalimat pertama itu mewakili kata terakhir. Coba ya, kita cek aku ya. Aku itu kan, aku ingin makan nasi ya Kak ya. Betul. Di artinya itu. Betul. Aku ingin makan nasi kan ada di kalimat pertama. Betul. Aku itu ada di huruf pertama. Betul. Kita coba terjemahkan dia ke huruf terakhir di kalimat pertama di itu apa? Kodenya. Mana yang ada pengulangan 2 kali? Begitu? Bukan. Kita cek dulu aja ya. Contoh ya Pak. Aku ya, contoh ya. Betul. Aku itu, mari kita terjemahkan ke huruf terakhir di kalimat pertama. Di situ gaga Kaknya. Betul. Kita coba simpen ya. Aku. Oke. Sama dengan gaga. Kemudian. Oke, kita munculkan lagi soalnya. Nah, di sini dia. Sini ya. Kemudian tapi aku. Nah, tapi aku di kalimat terakhir itu kan ada di kata kedua. Kita coba lihat di kodenya itu berarti 2 dari terakhir. Ya. Oke. Ternyata gaga lagi, juga. Wow. Berarti seperti itu Kak ya. Jadi ini jadi bahasa planet sekaligus bahasa Malang ini Pak. Iya, bukan huruf yang dibalik tapi kata dalam kalimat yang urutannya dibalik. Seperti itu. Konsisten kan sekarang ya. Iya, sekarang ketemu deh. Aku itu berarti gaga. Gaga itu berarti artinya aku gitu Kak ya. Betul. Oke, sekarang kita coba lihat soalnya. Kata lain. Kata lain mungkin boleh. Kita cek dulu nih Pak, kan ada kata putih juga. Oke, putih. Putih ya. Ini ada di putih muncul 2 kali ya. 2 kali di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Sama-sama di bagian paling akhir atau paling belakang. Berarti di kodenya itu berarti di pertama kan ya? Betul. Godo dan godo. Konsisten. Berarti sesuai kan, konsisten kan? Sesuai Pak. Berarti benar nih pola yang kita tebak tadi dipelajari bahwa aku itu sama dengan gaga karena terbalik. Iya, betul sekali ya Kak. Oke, berarti kita sudah mulai bisa nih Pak memasukkan. Bisa, kita coba ya. Iya. Aku tidak makan nasi. Kita coba aku ya. Aku adalah gaga ya. Aku gaga, tapi letaknya ada posisinya di akhir. Di belakang. Belakang mana gaga? Pak, udah langsung ketawa jawabannya. Iya. D. Dia satu-satunya kata terakhir yang gaga. Berarti kita langsung udah dapat kan ya? Prediksi, betul? Betul sekali. Berarti jawabannya adalah D. Guba gitu, gaga goso, godo golo, gugo gagi, gome gaga. Iya, betul sekali. Luar biasa Pak Adi. Kak Putri nggak kepikiran loh, bagaimana dengan teman-teman? Memang ya kalau semakin sering berlatih bahasa Panda ini jadi bisa utak-atik. Jangan dikira, ini sih gampang. Ternyata banyak kode-kode rahasia di situ. Wah, ini enak ya Pak ya kalau sudah langsung tertebak karena satu-satunya kata gaga di akhir hanya ada di pilihan huruf D. Betul sekali Kak. Kalau Dan misalnya, itu juga merupakan tips Kak. Apa tuh Pak? Boleh. Kalau misal kita sudah yakin dengan
jawaban itu, kita nggak usah neruskan lagi, ya. Karena itu akan makan waktu. Waktu lama. Kita ketika UTBK kita dikejar waktu. Betul, harus lebih cepat mengerjakan lebih baik. Seperti itu. Kalau kita sudah yakin, langsung saja kita jawab. Kemudian next ke pertanyaan selanjutnya. Seperti itu dia. Tips ini juga berlaku buat teman-teman pada saat mengerjakan UTBK, pada saat mengerjakan tryout bersama UNESA nanti untuk memperebutkan golden ticket. Dan juga tentu boleh dipraktekkan nanti di segmen terakhir pertemuan kita hari ini. Kenapa? Karena nanti bakal ada kuis ya. Dan hadiah pulsanya sudah disiapkan oleh tim Sinaunang Oma JTV. Sekarang teman-teman udah bisa kebaca nih ya, kebayang kalau soalnya kayak gini, kurang lebih cara pengerjaannya seperti ini. Kalau ini seperti ini. Kita masih punya bahasa Panda lain, Pak. Coba kita lempar ke slide berikutnya dulu, kita intip. Ada tidak ya latihan soal berikutnya? Oh, ternyata kita mulai berlatih soal yang masih menggunakan bahasa Panda. Iya, betul sekali. Pak Adi sudah mulai bisa terbayang nih, Pak. Kita akan coba bacakan dulu supaya teman-teman di rumah memahami soalnya ya. Kita munculkan di layar. Ada sebuah kode menuliskan shoulder dalam bahasa Inggris menjadi Q D C K T I P V atau Q D C K T I P V. Maka pleading akan dituliskan menjadi tada. Apa ya pertanyaannya itu? Kita coba deh, Pak. Kita coba ya. Kita hapus dulu. Nah, pertama Kak, sama konsepnya sama seperti tadi. Kita coba hitung jumlah huruf. Betul. Jumlah hurufnya di shoulder itu ada tu, wa, ga, pat, ma, 6, jupan, 8. Ya ada. Betul. 8 ya. Betul. Kemudian di kodenya dituliskan jumlahnya 8 juga. Sama. Persis. Berarti satu huruf itu mewakili satu kode. Satu kode seperti itu Kak ya. Ya. Betul. Pertanyaannya, gimana caranya kita menerjemahkan itu menjadi sebuah kode? Betul sekali. Nah, kalau kita lihat ya Kak ya, ini saya amati aja sekilas ya. S itu kan jadi hi ya. Jadi hi itu jaraknya kan ya lumayan jauh kan ya. Pak. Jauh kan ya. Kemudian H jadi D. Maju ke depan, Maju Pak. ke depan. Nah, kayaknya nggak gitu ya. Nggak gitu. Kalau kita lihat sekilas kayaknya bukan terjemahan dari huruf yang bergeser ke huruf berikutnya atau huruf sebelumnya, bukan. Yang jelas tidak terurut gitu seperti itu. Betul. Nah, berarti kita harus cari cara yang lain. Pola lainnya apa ya kira-kira? Coba teman-teman di rumah sambil mencoba ya. Kalau melihat kode semacam ini, gimana Pak? Kita coba. Saya kok itu agak tertarik sama itu. So, tapi bukan ke hidi si K-nya, tapi ke TIPV-nya. Kenapa tuh Pak? Coba ya, habis S itu kira-kira apa? Habis S, setelah huruf S. Iya, betul. TUV. Iya, habis biasanya. S itu T kan ya? T, betul. Kemudian habis H itu apa? I. I. Berarti Kak, misalkan kita... P. Udah kelihatan kan ya? Udah tahu ya? Iya. Coba kita pecah shoulder itu menjadi kita tuliskan dulu ya, 4 huruf yang terpisah. Show dan juga elder gitu ya. Nah, ini show itu betul. Kita berubah menjadi ini Pak. TIPV. TIPV, betul sekali, persis. Nah, kita lihat ini dulu ya Kak ya. Oke, kita lihat ini dulu. Ini dari S, ini kan menjadi T kan ya. Betul. Dari S menjadi T itu kan ST kan. Betul, langsung satu huruf setelahnya. Berarti kita tuliskan aja misalkan tambah 1 ini Kak ya. Betul. Berarti maksudnya ini S. Huruf setelahnya ya. Betul T. Sekali, bukan aljabar kan ya. Bukan. Bukan ya. Bukan koefisien dan angka. Bukan koefisien. Kemudian H tambah 1. Oke, menjadi I. Jadi I. Kemudian O tambah 1 menjadi P. Kemudian dan U tambah 1 huruf setelahnya menjadi V. Presisi, betul. Betul ya? Betul. Kemudian yang kedua apa itu? Nah, ini yang harus dipecahkan juga kan betul. Pak? LDER-nya. LDER itu apa itu? Nah, kita coba lihat ya Kak ya. Coba ya. Kita munculkan. LDER itu menjadi. Kita lihat tadi petunjuk jawabannya kan dia berubah menjadi, boleh ke slide sebelumnya? Boleh. Nah, ini. Nah, ini dia. Huruf Q, D, C, K. Q, D, C, K. Nah, setelah L itu apa Kak? Kan M Pak. Nah, berarti nggak berlaku. Berarti nggak berlaku kan? Berarti nggak bisa kita terus sama kayak ini. Rumusnya L tambah beda. 1 jadi hi. Polanya beda. Oke. Tapi kalau ini ada yang menarik loh Pak. Gimana? Karena tadi saya ingat pelajaran kata yang mundur dari belakang, gagagugoso itu. Betul sekali.
Ini L dan K terasa dekat ya Pak? Terasa dekat ya? D dan C terasa dekat. Betul. E dan D juga dekat, R dan Q juga dekat. Apakah terjadi sesuatu di situ Pak? Kayaknya sih gitu ya. Kita coba cek ya Kak. Boleh ya? Kita coba ini dulu. L kan menjadi... Misalnya nih kita mundurin ada di huruf terakhir ya. Betul. L jadi K itu kan minus mundur. Minus 1 ya Kak. 1. Berkurang 1. Betul. Kemudian D. Menjadi huruf C. Dari C itu juga minus 1. Betul. Kemudian apa lagi Kak? E menjadi D. D. Itu juga minus 1. Iya betul sekali. Dan terakhir R menjadi Q. Q itu Q Bapak, maaf. Oh sorry. Jadi kita jadi bahasa Inggris hari betul, ini. nggak terasa ya. Jadi minus 1 juga. Oke, kita lihat seperti ini Kak ya. Dari sini terlihat ya, ini polanya dia mundur. Mundur, betul. Ya. Mundur gini ya, mundur gini ya. berarti nggak. Kan ini kan begini nih polanya. Kalau ini begini nih. Iya. Itu ya. Ini ya. Nah, itu kalau ini. Yang itu. Nah, betul. Nah, berarti solder tadi. Rumusnya adalah ya, bisa kita tulis. Solder. Harus dibagi dalam 2. Ini kan tadi menjadi apa Kak? Ki DC KT IPV. Nah, show tadi menjadi ini ya. Betul. Jadi urutannya di belakang nggak ya? Betul sekali. Kemudian LDER menjadi ini tapi kata hurufnya dibalik. Betul. Sekarang mari kita gunakan rumus yang sama untuk memecahkan kode pleading. Pleading ya. Karena dia kan terdiri dari 8 huruf. Betul sekali. Berarti asumsinya 4 huruf pertama dan 4 huruf terakhir terpisah. Betul sekali. Kalau tadi kan sama kan 4 ya kan ya? Iya. Kita cek ya. Kita cek plea dan ding ya Pak ya. Plea dan ding. Ini jadi apa gitu kan ya? Betul. P itu, nah tadi kan show itu kan yang pertama kan, berarti tambah 1 Kak ya? Iya, ditambah 1. Berarti apa ini Kak? Ki. Itu P, Ki. Ya. Kemudian L tambah 1 jadi M ya? Betul. Kemudian E tambah 1 F. Jadi F. Kemudian A tambah 1 B. 1 jadi D. Ya. Sudah kebaca Pak jawabannya? Sudah kebaca kan ya? Karena dia nanti posisinya akan ada di belakang. Betul sekali. Jadi bukan di depan terakhir, kan? Ya, betul. Berarti kita harus lihat 4 huruf terakhir yang polanya adalah Q, M, F, B. Mana Kak? Ternyata B. Betul sekali, B ya. Jadi B. nanti betul. Ini ada kata yang dari terjemahannya. Bisa dicek oleh teman-teman dikerjakan. Kemungkinan paling besar jawabannya adalah hasilnya FMHC, Pak. Betul. Ini terjemahan dari dingnya. Betul. Kemudian yang 4 huruf terakhir adalah dari plinya. Iya, teman-teman bisa kebaca ya polanya ya. Boleh kita tunjukkan slide jawabannya supaya teman-teman bisa memotret dan mengetahui, screenshot dulu atau mungkin di foto televisinya. Nah, ini dia. Yang lagi nonton YouTube via streaming ya, pasti bisa langsung screenshot. Oke, sudah kebaca jawabannya adalah B. Oh, untuk slide jawaban boleh dimunculkan setelah ini? Slide yang setelah ini slide soal. Slide jawabannya supaya teman-teman di rumah bisa memotret juga. Nah, ini dia. Silahkan difoto. 3, 2, 1. Kak Putri dan Pak Adi istirahat dulu sebentar. Dan sebentar lagi juga akan segera kembali untuk teman-teman. Tetap semangat belajar penalaran umum bareng Sinaunang Omah. Dua segmen kita sudah belajar bersama bagaimana bahasa Panda itu bisa bikin tugas kita mengerjakan soal UTBK justru semakin bersemangat ya. Bukan karena pusing tapi karena penasaran, merasa ingin menyelesaikan misteri yang ada dalam soal. Nah, kita akan beranjak menuju ke misteri lain. Tapi kalau teman-teman punya misteri, waduh setelah ini kalau pengen masuk UNESA gimana caranya ya? Teman-teman harus ikutan tryout Sinaunang Omah yang bekerja sama dengan UNESA, didukung penuh oleh UNESA dan juga Analitika. Teman-teman harus siap-siap dulu untuk nanti memperebutkan golden ticket yang boleh dimenangkan dengan cara mengerjakan soal secepatnya dengan nilai tertinggi, nanti akan mendapatkan golden ticket untuk bisa diterima di UNESA. Sambil menunggu, yang belum download aplikasinya di Play Store ataupun App Store, silahkan download dulu Analitika, karena nanti teman-teman harus
mengikuti kuis di segmen terakhir dengan login atau daftar terlebih dahulu ya, sign up dulu. Nah sekarang Kak Putri mau ajak Pak Adi untuk kembali berbagi cara pengerjaan penalaran umum yang ada di UTBK. Kali ini kalau tadi sudah belajar bahasa Panda, sekarang kita mau belajar apa nih Pak Adi? Kita akan belajar materi selanjutnya akan ya, kita munculkan lihat. Misterinya adalah logika analitik ya, ternyata. Sekali. Wah, apa tuh logika analitik? Kita munculkan slide berikutnya. Apa sih sebetulnya Pak logika analitik? Berarti kalau kita lihat dari katanya logika, berarti kita harus menggunakan logika, betul? Analitik dan analisis seperti untuk itu. Bisa mengerjakan betul ya. Sekali. Oke. Nah, biasanya bentuknya dalam bentuk huruf atau angka atau kata atau kalimat? Kalimat biasanya. Jadi ada teks panjang disajikan, nanti di situ ada informasi-informasi. Nah, oke. Kita coba kerjakan Pak, boleh? Boleh. Atau ada tipsnya dulu yang mau disampaikan? Nanti sambil mengerjakan sambil ada tipsnya boleh ya? Boleh. Boleh. Oke, kita coba dulu soalnya. Nah, kita akan munculkan sambil teman-teman akan menyimak ya. Ini tipsnya, teman-teman bisa melihat dan membaca. Oke, ini dia. Waduh, Pak. Tadi kan kita ingat ya, ada teks panjang, Kak. Betul, kalau cirinya. Teks panjang berarti kalau kita bacanya satu persatu, kemudian dengan pelan-pelan, kira-kira akan memakan waktu yang banyak apa enggak? Tentu butuh waktu sangat banyak dan lama. Makanya tips pertama kita harus melakukan scanning. Jadi kita membaca dengan cepat dan kita hanya memperhatikan informasi-informasi penting saja. Contoh, ini kita ketemu soal dengan logika analitik pertama. Kita coba baca cepat bersama-sama, teman. Coba kita baca ya. Ya. Wah, ini dibaca dulu. Oke, ini kayaknya kerjaan kontraktor ini. Betul sekali Kak Putri. Atau ngomongin investasi pembangunan kota nih ya. Iya. Oke, nah sudah kita baca nih Pak. Teman-teman sudah dapat gambaran. Ya. Dalam proyek pembangunan ini, bagaimana aturan pembangunannya untuk bisa memberikan kenyamanan bagi para penghuni kota. Betul sekali. Di sini ada berapa Kak Putri? 4 aturan ya. 4 aturan. Di sini yang akan kita bangun ya ada 4 bangunan ya. Betul. Sekolah, rumah sakit, sekolah, kantor polisi, mall, taman kota dan jembatan. Ada berapa itu tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian ada 4 kriteria ya. Betul. Di sini kalau kita lihat di kriteria pertama itu sekolah tidak boleh dikerjakan bersama dengan proyek mall. Sebenarnya kita boleh Kak ini untuk membantu ya, kita simbolkan dengan simbol yang bisa kita mengerti, maksudnya bisa dimengerti oleh teman-teman yang mengerjakan gitu. Gimana tuh Pak? Kita contoh coba untuk bikin simbol? Misalkan katakanlah itu ada 4 syarat ya. Betul, 4 syarat. Syarat yang pertama adalah mungkin bisa kita tulis kayak gini Kak, S atau sekolah ya. Sekolah ini kan tidak boleh dikerjakan bersama dengan proyek mall. Berarti tidak boleh, katakanlah tidak boleh sama dengan simbol ya. Dengan mall M. Dengan M seperti itu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita menggunakan simbol untuk mempercepat. Betul. Karena kalau kita nanti bolak-balik baca dengan panjang, bingung dan memakan waktu banyak. Betul seperti itu. Kemudian untuk syarat kedua, RS rumah sakit boleh dikerjakan bersama Pak dengan proyek taman. Jadi RS sama dengan taman, RS sama dengan T, taman gitu kota. Ya. Berarti boleh gitu kan ya. Boleh. Kemudian syarat ketiga, sekolah hanya boleh dikerjakan. Jadi ini wajib Pak, wajib. Sekolah hanya boleh dikerjakan bersama dengan kantor polisi. Bangun sekolahnya harus bareng kantor polisi. Itu kan beda kan ya. Kita nggak mungkin menggunakan. Nggak boleh pakai simbol yang sama. Jadi solusinya mungkin boleh Kak kita tulis sama dengan apa? Kantor polisi, KP boleh ya? KP boleh, tapi kita beri catatan. Iya. Misal kurung itu kan wajib ya. Iya, harus wajib. Ya. Wajib misalnya seperti itu. Kalau ini tidak boleh. Wajib, boleh. Berarti nggak wajib. Boleh dikerjakan, betul. Tidak wajib ya. Boleh atau tidak wajib ya. Wajib. Syarat keempat. Syarat keempat itu apa? Taman kota dikerjakan jika dan hanya jika proyek jembatan dikerjakan. TK. Boleh pakai diimplikasikan. Betul, ini boleh ya. diimplikasikan seperti itu. Apa itu? Jika dan hanya jika proyek jembatan dikerjakan. Jadi kalau jembatan dikerjakan, baru taman kota boleh dikerjakan. Boleh. Kalau jembatan nggak dikerjakan, taman kotanya nggak usah. Betul. Kemudian kita cek pertanyaannya apa di situ. Nah, jika pekerja telah mengerjakan proyek taman kota, maka
berarti yang harus kita perhatikan fokus itu adalah taman kota. Kita cari. Kita udah fokus gitu Pak ya, kita fokus taman kota. Taman kota berarti yang ada TK-nya di syaratnya itu kan hanya ini Kak ya. Betul. Dan sama ini nih Pak, yang kedua, syarat kedua. Oh bro, ini betul, TK ya? Ini TK juga, taman dan kota. Dan ada 2. Betul. Seperti itu. Betul. Ada di kedua dan keempat. Betul. Kita cek ya. Di situ, di kedua itu rumah sakit boleh dikerjakan dengan taman kota. Berarti, kalau ini berarti kita acuannya kan rumah sakitnya kan ya? Betul. Bukan taman kotanya. Betul. Artinya kalau kita membangun rumah sakit, boleh nih aku juga bangun taman kota seperti itu. Boleh. Tapi betul. Kalau kita mau bangun taman kota, berarti kita cari yang 4 ini Kak ya. Iya, Jadi betul. kalau kita bangun taman kota, di situ dikerjakan taman kota dikerjakan jika dan hanya jika jembatan dikerjakan. Proyek jembatan dikerjakan. Nah, kalau di sini pertanyaan jika pekerja telah mengerjakan, asumsinya proyek jembatan juga sudah dikerjakan. Betul, harus dan sudah dikerjakan. Betul. Maka dari itu, mana kira-kira dari A sampai E itu yang kita coba pelajari ya Pak ya. Kalau pilihan jawaban A, proyek jembatan juga dikerjakan, ini bisa dibilang benar. Benar. Tapi kita skip dulu nih, kita harus cek jangan-jangan yang lain ada yang lebih tepat ya Pak. Betul sekali. Boleh ya? Proyek rumah sakit pastilah dikerjakan. RS itu tadi apa? Betul. Boleh. Di situ dikatakan pasti. pasti. Berarti tidak tepat. Tidak tepat. Tidak karena tepat. boleh nggak kerjakan. Bisa iya, bisa tidak. Itu. Betul. Hanya proyek kantor polisi yang akan dikerjakan. Tidak ada kaitannya nih Pak. Iya, nggak ada kaitannya polisi sama taman kota ya Kak ya. Betul, karena kantor polisi berkaitan dengan sekolah. Nggak ada hubungannya sama. Betul. D juga bukan jawaban tepat. Mall apalagi? Mall apalagi, karena tidak berkaitan. Betul sekali. Berarti ini sudah pasti pilihan jawaban yang benar adalah A. Nah, Kak Putri, kalau teman-teman dapat soal kayak gini, ini merupakan suatu bonus Kak ya. Karena sebetulnya mudah ya Pak. Mudah dan jawabannya kebetulan ada di A. Betul, kriterianya. Ini ada cara lebih cepat lagi nih. Kalau kita udah baca soalnya dulu, kita bisa langsung konsentrasi ke soal setelah scanning ya. Betul sekali. Scanning, kita baca soal, kita langsung fokus ke di mana ada kriteria yang ada taman kotanya betul ya. Sekali. Kita nggak jadi nggak makan waktu. Tapi ini adalah cara pengerjaan apabila ternyata pertanyaannya lebih kompleks daripada betul ini. Sekali. Supaya jadi teman-teman ini tahu. Punya gambaran ya teman-teman. Betul, gitu. logika analitiknya. Oke, kita harus break dulu Pak. Teman-teman semangat banget karena udah tahu pilihan jawaban yang betul adalah A. Karena memang butuh analisis yang untuk saat ini, seperti kata Pak Adi tadi ya, ini bonus karena tidak terlalu mendalam. Tapi bukan berarti teman-teman kemudian membuat atau menganggap gampang atau enteng. Nah, kita jeda dulu. Nanti setelah ini kita masih akan belajar lagi, sinau lagi bareng Sinau Nangomah JTV. Tadi kita kebetulan dapat contoh soal logika analitik yang mudah. Bagaimana kalau kita mendapatkan contoh soal logika analitik yang lebih kompleks? Jangan pusing. Teman-teman siap-siap untuk bisa masuk UNESA dengan memperebutkan golden ticket, mengikuti tryout Sinau Nangomah bersama dengan UNESA dan Analitika. Tapi sebelum teman-teman ikuti tryout UTBK-nya, sekarang fokus dulu untuk Sinau Nangomah. Pak Adi, kita lanjut nih kalau contoh soalnya ternyata lebih kompleks. Seperti apa? Coba kita munculkan soalnya ya. Ini dia slide berikutnya. Nah, ini nih Pak. Boleh dibacakan Pak Adi? Boleh. Pada suatu perlombaan balap kuda, diketahui 5 posisi kuda saat finish balapan adalah sebagai berikut ya. Jadi, posisi kuda Cleo berada di depan kuda Aero. Akan tetapi, kuda Cleo menyentuh garis finish setelah kuda Atom. Ya, seperti itu ya. Kuda Delta berhasil mengalahkan kuda Atom, tetapi mencapai garis finish setelah kuda Barney. Kuda yang finish pada urutan kedua dan keempat adalah apa ya? Kuda yang mana ya? Kuda yang mana ya maksudnya? Oke, kita harus simak dan kita bikin urutannya dulu Pak. Boleh, supaya logika analitiknya masuk. Ya. Contoh nih, karena informasinya adalah posisi kuda Cleo berada di depan kuda Aero Pak. Berarti jadi kalau Cleo, misalkan di sini Cleo ya? Iya. Kita bisa coba gambarkan garis finishnya ya misalnya. Cleo itu, ya. Cleo di finish. Cleo itu di depannya Aero, berarti Aero di belakangnya. Berarti Aero di belakangnya. Di sini kan ya? Betul. Aero. Kemudian apa lagi Kak informasinya? Nah, informasi lain adalah akan tetapi kuda Cleo menyentuh garis finish setelah kuda Atom. Berarti duluan mana? Duluan Atom dong.
Salah, duluan Cleo. Duluan Cleo, berarti Salah. atom ada di belakangnya Cleo juga. Tapi kita tidak tahu ya Pak, atom dengan Aero ini yang mana dulu ya. Yang pasti Cleo di depan ya. Betul. Nanti kita bisa cross check. Cross check ya. Oke. Lalu kuda Delta berhasil mengalahkan kuda Atom. Berhasil mengalahkan kuda Atom. Berarti Atom ada di bawahnya Delta. Betul. Mengalahkan kuda Atom berarti duluan Atom sama dengan Delta kan ya? Betul. Kuda Delta berhasil mengalahkan kuda Atom. Berarti Delta lebih unggul dari Atom. Berarti lebih terus tetapi mencapai garis finish setelah kuda Barney. Berarti gimana itu? Nah, kita coba urutkan ya Pak ya. Kita urutkan di sini ya. Betul. Kuda Delta berhasil mengalahkan kuda Atom. Kan kita nggak tahu hubungannya sama betul, ini kan. Kita masih nggak tahu ya. Disisihkan gitu kan. Kita sisihkan dulu ya. Delta itu lebih unggul dari Atom. Berarti di sini berhasil mengalahkan kuda Atom, tetapi kemudian mencapai garis finish setelah kuda Barney. Jadi Barney yang paling depan Pak. Barney Delta Atom. Barney di sini, seperti itu ya. Betul. Baru kemudian Atom Pak. Atom di bawahnya Delta di sini informasinya. Atom di bawahnya Delta. Setelah Delta. Setelah Delta seperti itu. Karena Delta berhasil mengalahkan kuda Atom. Tetapi betul sekali. Sudah bisa diurutkan ini Kak ya? Atom di bawah Pak. Jadi ini ada pertanyaan nih, hubungan antara Cleo, Aero, Barney, Delta apa? Saya nggak ngerti. Nah, betul sekali. Ini ada informasi yang mungkin kita kurang teliti membaca soalnya. Coba ya Pak ya. Kita coba lagi ya, karena yang berkaitan di antara dua narasi ini hanya Atom. Betul. Tapi tidak ada informasi. Jangan-jangan ternyata Barney dan Delta ada di sini. Ada di antara. Nah, itu dia. Atau juga di sini. Betul, kan? itu bisa, betul. Apakah mungkin ada informasi yang kita miss Kak ya? Nah, coba kita baca kembali ya Pak ya. Saya khawatir nih soalnya ternyata kurang lengkap juga. Oh iya. Jadi diketahui posisi kuda finish balapan adalah sebagai berikut. Kuda Cleo ada di depan kuda Aero. Betul kan ya? Cleo ada di depan Aero. Betul. Tapi kuda Cleo menyentuh garis finish setelah Atom. Cleo menyentuh garis finish setelah Atom. Jadi posisi antara Atom dan Aero tidak jelas. Bentar. Cleo menyentuh garis finish setelah kuda Atom. Oh, berarti di belakangnya mana Kak? Iya, berarti kita salah nih Pak. Berarti Atomnya bukan di sini, tapi di atasnya. Atom di atasnya Cleo, Atom di sini. Sekali. Nah, langsung ketahuan nih Pak, Barney yang ada di posisi berarti pertama. Otomatis Barney sama Delta cocok Delta dengan kedua. Atom. Berarti kita boleh geser ke sini ya. Betul. Barney kemudian Delta. Nah, ya Tuhan, harus teliti ya berarti Bang ya. pentingnya apa? Cross check dan kita harus benar-benar teliti dan memahami apa yang dimau soalnya, seperti itu Kak ya. Betul. Nah, dari sini ketahuan nih, kuda yang finish di urutan kedua dan keempat adalah mudah-mudahan Delta dan Cleo. Delta dan Cleo. Pilihan jawaban D. Seperti itu ya. Oke, sip. Dan ini soal yang muncul di TKPA SBMPTN tahun 2017. Ini real loh, questionsnya benar-benar ada. Ya, dari situ teman-teman bisa pakai logika analitik. Mudah ya, asalkan teliti. Tadi kan Kak Putri soalnya mengganggu Pak Adi dalam mengerjakan, jadi Pak Adi nggak konsentrasi. Oke, kita coba lihat contoh soal lain. Kalau teman-teman sih untuk logika analitik ini mudah-mudahan selama kita mau berpikir ya Pak dan teliti, itu mudah-mudahan bisa dikerjakan. Bisa, betul. Bahkan sekali, maaf, tidak harus kelas 12, kelas 11, dan 10 kalau mau fokus konsentrasi, bisa juga contoh mengerjakan ini ya. Kita lanjut dulu. Betul Pak, Barney, Delta, Atom, Cleo, Aero. Betul. Betul. Presisi. Nah, kita coba contoh soal lain. Next question please. Ini dia Pak. Apa ini? Boleh Pak. Bu Guru memberikan kebebasan kepada para siswa untuk membuat 4 makalah dari topik yang berbeda. Betul. Di bawah ini persyaratan yang diberikan adalah yang pertama, siswa memilih 4 topik antara J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Ini ngomongin peluang ya Pak ya? Peluang ya? Iya, betul sekali. Terus yang kedua, antara topik L, M, dan O harus dipilih satu saja. Pilihan ketiga, topik N dan J harus dipilih bersamaan. Betul. Pilihan keempat, topik P dan K harus bersama O kalau dipilih. 5, topik Q harus bersama L. Jika seorang siswa tidak ingin memilih topik K dan R, topik makalah yang bisa dikerjakan adalah apa ya kira-kira? Kita coba Pak, kita coba lihat kerjakan ya. Nomor 1 itu opsi pertama, siswa memilih 4. Kita tulis dulu daftar. Tulis dulu ya. 4 dari siswa memilih 4 topik di antara J, K, L, M, N, O, P, Q, R. K, L, M, N, O, P, Q, R. P, Q, R. Ya, diminta memilih 4 dari ini ya. Betul.
4 diantaranya ya. 4 diantaranya atau 4 dari 4 ini. dari itu, betul, sama. Oke, kemudian nomor 2. Syarat kedua, antara topik L, M, dan O harus dipilih satu saja. Jadi kalau sudah pilih L, M, dan O, ini salah satu saja. Salah satu. Oke, kemudian ketiga. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga, topik N dan J harus dipilih bersama. Harus bersama, Pak. N dan J. N dan J, Kak. N dan J. Ya, jeruk. Ini harus bersama. Harus bersama. Nggak boleh terpisah. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh Mereka terpisah. sudah satu paket. Terakhir. Syarat keempat, topik P dan K. Kalau P dan K itu harus bersama O. Jadi kalau memilih topik P dan K itu harus bersama O. Seperti itu ya. Ini mungkin bisa mudah dipahami, Kak ya? Bisa. Kemudian terus pertanyaannya, Pak? Yang kelima, topik Q harus bersama L. Yang kelima, Q harus bersama L. Ini bersama. L bersama, oke. Nah, pertanyaannya, jika seorang siswa tidak ingin memilih topik K dan R, jadi ini tidak informasi, memilih. Informasi sangat penting, Kak ya. Jadi siswa tidak memilih K dan R. Berarti dari daftar ini boleh kita hapuskan, coret aja. K sama K dan R. Oke, seperti itu. Topik mana makalah yang bisa dikerjakan adalah K dan R tadi kan nggak boleh, Kak ya. Betul. Kira-kira di sini ada nggak yang memuat? Kalau R tidak dibahas sama sekali sih, Pak. R nggak dibahas, tapi Tapi kalau K, yes. Nah, ada di 4 ya. Betul. P dan K harus bersama O. Berarti kalau K nggak dipilih, berarti O juga nggak boleh dipilih. Dan P juga nggak boleh dipilih. Berarti kita bisa coret P dan O ya. Karena ketiganya itu harus sama-sama. Seperti itu kan ya. Kemudian, nah kemungkinannya ada J, L, M, N, dan Q. Nah, di sini kita ada syarat, Kak. Harus nomor pilih 2. 4 saja. L, M, dan O harus salah satu. Berarti kita coba kemungkinan pertama ya. Betul. Kemungkinan pertama itu adalah J, L, M. M nggak boleh, Pak. Maaf, M nggak boleh. N. J, L, N. Karena ya, oke. J, L, N, dan Q. Itu pertama. Yang kedua, betul. Apa, Kak? Misalnya kita pilih J, M, ya Pak ya? J, M, N, Q. Ini N, Kak ya? Iya. Oke. Nah, kita kan masih bingung ini antara dua, ini mana yang harus kita pilih? Betul. Nah, kita harus perhatikan syarat nomor 3, Kak. Apa itu? Nah, N dan J harus bersama. Ini betul, Pak. N dan J bersama. Tapi ini bersama. Betul. J, M, N, Q. Ini L, M, N, O, L, M, O itu salah satu, Kak. Salah satu saja. L, M, O, salah satu. Berarti yang salah satu adalah L dan M. Iya, karena O dicoret. Udah bener, Kak, ini? J, L, N, Q, L, J, M, N, Q. N, Q. Kemudian J, M, N, Q. Ini terus terang nih, Pak. Di sini ada 2 pilihan jawaban yang A maupun E mewakili pengerjaan kita. Ada yang keliru nih, kan harusnya jawaban benar hanya satu. Mungkin kita kurang teliti lagi, Kak ya. Kita coba perhatikan lagi. J, L, N. L, J dan N harus bersama, oke ya? Oke, J dan N bersama. Nah, nomor 5 kita apa ini? Nomor 5. Nomor 5 kira Q dan L harus bersama. Oh, nah, iya kan? Oh, ya. Q dan L harus bersama. Betul. Pada pilihan jawaban kedua, Q dan L tidak bersama. Berarti ini salah. Yang betul adalah pilihan jawaban sekali. A. Yang J, memenuhi L, N, Q. semua syaratnya. Betul. Oke. Hampir berasa aku salah apa lagi nih ke Pak Adi nih. Untungnya ketahuan nih ya, pilihan jawaban A. Ingat, semua syarat harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan jawaban benar. Dan buat teman-teman yang udah nggak sabar untuk ikutan kuis, tetap di sini karena setelah ini sesi kuisnya akan dihadirkan. Siap-siap dulu buka aplikasinya dan tekan fitur untuk kuis Sinaunang Oma hari ini. Jangan kemana-mana karena Kak Putri dan Pak Adi akan segera kembali usai jeda. Segmen terakhir, waktunya untuk ikutan kuis Sinaunang Oma yang ada di Analitika bekerja sama dengan UNESA kali ini ya untuk bisa memperebutkan golden ticket masuk UNESA. Nah teman-teman, kalau sudah siapkan fiturnya, Kak Putri akan segera hitung mundur. Seperti biasa, waktu yang tersedia untuk mengerjakan soal adalah 4 menit untuk 4 soal.
kita hari ini tadi belajar soal penalaran umum ya Pak, logika analitik dan juga bahasa panda. Bahasa panda. Jadi teman-teman konsentrasi ya, mudah-mudahan dimudahkan dalam pengerjaannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pak Hadi sudah siap? Siap. Kita akan hitung mundur 4 menit dimulai dari 3, 2, 1. Waktunya untuk mulai mengerjakan. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke, silahkan untuk mulai mengerjakan. Waktunya 4 menit. Biasanya nih kalau ketemu soal bahasa panda, itu langsung di mute. Kita ngomong apa? Aduh sebentar Kak, Pak Hadi sebentar, saya mau konsentrasi ngerjain. Tapi siapa tahu ini teman-teman ngerjain, papa mamanya lagi nyimak. Biasa kalau mau masuk kuliah itu kan ngerjain soal-soal memang nggak gampang, apalagi matematika Pak. Betul sekali. Bagi sebagian teman itu matematika relatif paling susah di antara yang lain. Kalau Pak Hadi sendiri, tipsnya sampai akhirnya jadi guru matematika, pasti kan suka matematika. Apa yang bikin suka matematika? Sebenarnya matematika kan susah, memang susah kan Mbak ya? Betul. Tapi menurut saya ketika saya mengerjakan sesuatu kan, mengerjakan soal, terus kemudian saya bisa menyelesaikannya, itu ada kepuasan, ada merasa wow gitu, amazing gitu. Apalagi teman-teman yang lain nggak bisa, terus tanya ke saya, ini gimana sih gitu. Keren banget ya, gitu. Ya? Makanya sejak saat itu saya jadi suka matematika, betul sekali. Jadi berawal dari rasa penasaran untuk menyelesaikan tantangan soal yang dihadapi, berhasil, dan kemudian dapat apresiasi dari teman-teman ya Pak ya. Betul sekali. Bahkan dari guru. Dari guru juga. Oke, itulah kenapa Pak Hadi kemudian sekarang jadi guru, supaya teman-teman yang lain juga bersemangat dan terinspirasi untuk mengerjakan soal matematika. Iya, betul sekali Kak Putri. Terus nih Pak, kalau pas lagi dapat soal yang sulit dan nggak bisa ngerjain, mentalnya supaya nggak down, terus kemudian oke, aku akan coba kerjakan soal yang lain. Siapa tahu soal yang lain aku bisa lebih maksimal. Itu gimana untuk mengalihkan konsentrasi dan fokus? Betul sekali ya biar Kak nggak baper Pak. Jadi kalau kita ketemu soal sulit, udah abaikan saja. Biasanya itu kita masih penasaran. Iya, terus kepikiran terus. Bahkan ketika kita next selanjutnya, kita masih kebayang-bayang soal yang tadi ya, belum bisa move on gitu. Betul. Jadi kalau kita udah nggak bisa, udah lupakan, kita next. Kan nggak tahu kan soal-soal selanjutnya mungkin kita lebih mudah mengerjakan. Betul. Daripada kita termakan waktu yang lama untuk satu soal yang kita belum tentu bisa mengerjakan. Dan hasilnya juga belum tentu benar juga kan. Betul. Seperti itu. Betul. Jadi memang syaratnya itu harus mudah untuk beralih ya. Betul sekali. Harus move on. Mudah move on seperti Kalau itu. memang sudah selesai semua dan kembali ke soal yang tadi sempat sulit dikerjakan, waktu masih tersedia, kenapa tidak? Kenapa tidak? Tapi jangan fokus pada masalah yang itu-itu saja. Betul sekali. Oke. Nah, satu lagi Pak, untuk bisa mengingat rumus dengan mudah. Karena banyak di antara teman-teman kalau ngerjain soal terus lupa rumus, udah keder duluan. Sebenarnya gini Kak, kalau kita sering latihan ya, rumus itu akan teringat secara sendirinya. Otomatis? Betul. Auto inget gitu? Bahkan ketika saya masih jadi siswa ya Kak ya, ketika saya cuma menghafal rumus, kemudian mengerjakan soal, itu kadang nggak tahu ini jalannya gimana meskipun saya sudah hafal rumusnya. Jadi intinya udah kita latihan banyak soal. Latihan terus. Nanti kan pasti kita lihat kalau nggak inget kan. Betul. Lihat terus nanti akhirnya kalau kita sudah sering latihan nanti akan teringat sendiri. Oh gini kemarin gini seperti itu. Nah dari situ kita akan memahami pola seperti yang biasanya akan digunakan secara berulang pada soal-soal berikutnya yang kita hadapi nantinya. Iya. Jadi kalau Kak Putri dan Pak Hadi menyarankan buat teman-teman, ini kan sudah ada platform digital analitika, teman-teman bisa rajin berlatih karena setiap hari ada update soal yang bisa dikerjakan, termasuk juga ada informasi tentang cara pengerjaannya. Teman-teman nggak perlu minder, karena kalau memang nggak tahu cara jawabnya gimana, analitika akan bantu untuk menyampaikan, termasuk dari bantuan mentor dan Bapak Ibu Guru teman-teman masing-masing ya. Ini karena waktu tersisa tinggal 27 detik. Teman-teman konsentrasi, masih ada waktu. Mungkin soal terakhir ini dikerjakan. Ingat, hari ini kami akan memberikan 3 hadiah untuk 3 peserta yang mengerjakan paling cepat dengan jawaban yang tentunya benar. Jadi kalau cepat aja nggak benar, nggak mungkin dapat hadiah. Waktu mundur 9, 8, 7, 6. Pak Hadi boleh tahan di atas 5, 4, 3, 2, 1, dan waktu habis. Habis loh waktunya. Udah nggak bisa dikerjain lagi. Tapi tim analitika kan mengolah data ya. Kira-kira siapa di antara teman-teman hari ini 3 peserta yang berhasil mengerjakan dengan benar dan cepat dan berada di posisi 3 tertinggi. Setelah ini akan muncul di layar. Pak Hadi kira-kira punya jagoan nggak? Mungkin di antara teman-teman siswa atau siswi SMA Negeri 10 Surabaya ada yang datang hari ini. Nah ini dia, kita munculkan dulu. Congratulations, selamat.
buat Korina dari SMA Progresif Bumi Salawat. Halo. Selamat untuk Muhammad Ananda Fritama SMA Negeri 3 Sukabumi. Jauh dan juga sekali, Ineke Patricia SMA Swasta Katolik Kolese Santo Yusuf Malang. Ini ada Pak SMA 10 Surabaya, Afril di posisi kelima. Iya, saya ada sekali. Sabita kenal Pak? Iya, kenal menurut saya itu. Wah, ini hebat nih Afril, tapi nggak apa-apa, kalah cepet aja Pak. Iya, Jawabannya benar, cuman kalah cepet. Harus rajin berlatih supaya bisa mengerjakan dengan lebih cepat pada waktu yang tersedia. Dan mudah-mudahan sukses untuk memenangkan golden ticket masuk UNESA Surabaya. Kak Putri undur diri, terima kasih Pak Adi atas waktunya. Sama-sama Kak Putri. Salam untuk keluarga besar SMA Negeri 10 Surabaya, sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman sudah mengikuti Sinau Nangom hari ini. Semangat belajar dan semangat untuk menembus UTBK 2021. Wassalamualaikum, selamat siang.